bertemu lagi dalam materi kali ini. Kita masih membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Di video sebelumnya kita sudah bahas ada 3 akun yang harus dilakukan penyesuaian. Di video kali ini kita akan melanjutkan akun-akun yang lain yang harus dilakukan penyesuaian. Langsung saja, akun keempat yang harus dilakukan atau dicatat penyesuaiannya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya. Contoh pendapatan bunga, pendapatan usaha, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya perusahaan memperoleh pendapatan, tapi walaupun uangnya belum diterima atau kasnya belum diterima, tetap pendapatan itu harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, di sini ada sebuah ilustrasinya. 1 September 2008 dibeli obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang. Jadi kalau kita membeli obligasi artinya kita memberikan pinjaman ke pihak yang menerbitkan surat obligasi itu. Jadi obligasi itu surat hutang ya. 1 September 2008 dibeli obligasi dengan harga beli 1.500.000. Bunga obligasi 20% dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Artinya kalau kita membeli obligasi, kita akan memperoleh bunga sebagai timbal balik atau balas jasa dari karena kita membeli obligasi itu. Kita kan membeli obligasi berarti kita memberikan pinjaman kepada pihak yang mengeluarkan obligasi. Nanti pihak yang mengeluarkan obligasi itu akan memberikan timbal baliknya berupa bunga kepada kita. Itu maksudnya bunga obligasi. Oke. Jadi obligasi ini dibelinya pada bulan September. Sementara di bulan Desember tanggal 31 biasanya perusahaan akan melakukan tutup buku. Maka pendapatan itu kan sudah ada dari obligasi. Tapi walaupun uangnya belum kita terima, maka pendapatan itu harus tetap kita catat. Nah, periodenya adalah di bulan September ke Desember itu ada 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Berarti yang 4 bulan ini pendapatan harus kita catat, pendapatan yang masih harus diterima karena uangnya nanti akan kita terima atau pembayarannya dilakukan di bulan Maret. Jadi dia periodenya antara bulan 9 ke bulan Maret terpotong di Desember karena di Desember harus dilakukan pencatatan penyesuaian. Maka yang 4 bulan itu harus kita catat. Jadi dihitung dengan cara perhitungan penyesuaian yang dilakukan pendapatan bunga pada tahun 2008 4/12. 4/12 itu karena tadi di sini kan sudah dibuat keterangannya 4 bulan itu dari September ke Desember 4 bulan sudah menjadi pendapatan walaupun kasnya belum diterima. Maka karena bunga itu dihitung dalam setahun maka 4/12 kita bagi 12 karena setahun ada 12 bulan. 4/12 dikali 20% dikali 1.500.000 rupiah, dapat hasilnya 100.000 rupiah. Nah yang 100.000 ini adalah pendapatan kita. Ingat, pendapatan bertambah di sisi kredit. Sementara itu karena ini adalah pendapatannya belum diterima uangnya, maka selalu harus diingat ya, kalau kas yang belum diterima atau masih tertunda itu disebut sebagai piutang. Piutang itu adalah bagian dari harta, maka harta bertambah di debit. Oleh sebab itu di jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember kita catat piutang bunga di debit 100.000 rupiah, pendapatan bunga di kredit 100.000 rupiah. Lanjut, akun kelima yang harus disesuaikan. Beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi 1 periode akuntansi. Nah, beban dibayar di muka ini bisa dilakukan pencatatannya dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Maksudnya begini, kalau kita membayar biaya lebih dari 1 periode, misalnya contoh kita bayar uang sewa kita bayar setahun, tapi kita bayarnya bukan dari Januari ke Desember. Kalau kita bayar dari Januari ke Desember tidak perlu disesuaikan. Seandainya ini kita bayar sewa itu di bulan Maret, sementara akan berakhir di bulan Maret tahun depan, maka di Desembernya kan harus tutup buku, ya harus kita catat beban
dibayar di muka ini. Nah, ini ada ilustrasinya di sini. Tanggal 1 Oktober 2008 perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun Rp1.200.000. Oktober, ingat ya, di Oktober dia melakukan pembayaran asuransi. Nah, dengan 2 metode tadi dikatakan. Yang pertama metode harta, yang kedua metode beban. Kita lihat dulu yang metode harta. Pencatatan pada jurnal umum pada waktu dia membayar asuransi di tanggal 1 Oktober dia akan membuat jurnal. Asuransi dibayar di muka 1.200.000 di debit, artinya hartanya berupa asuransi bertambah, dibayar dengan kas. Berarti kasnya berkurang. Maka kasnya berkurang di kredit. Ingat ya, kas itu bagian dari harta. Harta berkurang di kredit. Maka jurnalnya asuransi dibayar di muka pada kas Rp1.200.000. Itu kalau dia dicatat sebagai harta. Boleh juga dia catat sebagai beban. Maka kalau dia catat sebagai beban, asuransi dibayar di mukanya tinggal diganti namanya. Jadi beban asuransi namanya. Di kreditnya sama tetap karena dia bayar pakai kas, maka kasnya berkurang 1.200.000. Nah, ini untuk jurnal umum. Sekarang bagaimana penyesuaiannya? Kita lihat ilustrasinya di sini. Di tanggal 1 Oktober dia bayar 1.200.000. Di tanggal 31 Desember kita harus buat AJP, jurnal penyesuaian. Nah, maka dari mulai Oktober, November, Desember, 3 bulan harus kita perhitungkan nilainya. Apabila dicatat sebagai harta dan apabila dia dicatat sebagai beban. Kalau 3 bulan itu kita hitung sebagai beban, maka 3/12 karena setahun ya, dikali 1.200.000 dapat hasilnya 300.000. Itu adalah nilai bebannya karena sudah berlalu masa pakainya gitu. Asuransi itu sudah expired 3 bulan kan gitu, sementara dia bayar untuk setahun. Maka yang tersisa adalah 9 bulan lagi sisa hartanya karena belum dipakai. Tutup bukunya di Desember. Jadi mulai dari Januari sampai ke jatuh temponya di 1 Oktober masih ada tersisa 9 bulan lagi sebagai nilai harta. Maka nilainya 9/12 dikali 1.200.000 dapat 900.000. Kita lihat bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal penyesuaian. Jika dia mencatatnya sebagai harta, tadi kan di jurnal sebagai harta kan asuransi dibayar di muka pada kas Rp1.200.000. Maka pada saat di AJP kita harus mencatat yang sudah menjadi beban berapa. Kenapa? Karena tadi yang kita catat adalah hartanya. Maka pada saat dia membuat penyesuaian, kita perhitungkan berapa yang sudah jadi beban dan berapa harta itu berkurang. Lihat di sini ya, asuransi dibayar di muka, tadi di debit. Karena dia sudah berkurang, sudah dipakai selama 3 bulan, maka sudah berkurang kan? Maka harus kita kreditkan dia senilai 300.000 karena sudah dipakai selama 3 bulan, nilainya 300.000. Maka asuransi dibayar di muka yang sudah berkurang ini kita kredit, sudah jadi beban. Maka kita catatlah bebannya di debit. Ingat, debit beban itu bertambahnya di debit. Maka kita catat beban asuransi 300.000 di debit, asuransi dibayar di muka 300.000 di debit. Jadi bebannya 300.000, asuransinya berkurang 300.000, begitu maksudnya. Jadi cara gampang mengingatnya adalah pada saat dia dicatat sebagai harta, maka waktu kita mencatat jurnal penyesuaian, kita perhitungkan berapa hartanya yang sudah berkurang. Maka harta yang sudah berkurang ini dianggap sebagai beban. Kita catatlah bebannya. Bagaimana kalau seandainya dia catat sebagai di awalnya sebagai beban? Nah, beda lagi. Tadi di awal dia catat sebagai beban, maka beban asuransi 1.200.000, kas 1.200.000 di kredit. Nah, karena dia di awal dicatatnya sebagai beban, maka yang sudah jadi beban di kejadian aktualnya ini ya, kembali lagi dulu. Di kejadian aktualnya kan yang sudah jadi beban adalah 300.000. Ini ya, ini di pencatat di keterangan yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya yang sudah jadi beban itu 300.000. Sementara tadi dia di jurnal sudah dicatatnya 1.200.000 yang ini. 1.200.000 dicatatnya. Loh, kan ini berbeda. Harusnya 300.000. Bukan 1.200.000. Oleh sebab itu kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Caranya gimana? Maka kita catatkan dulu sisa yang masih menjadi hartanya berapa. Hartanya masih tersisa 900.000 lagi, kita catat di debit. Asuransi dibayar di muka, itu kan harta.
di debit 900.000. Bebannya, supaya nilai bebannya nanti muncul di debit 300.000, maka beban asuransinya kita kreditkan 900.000. Kenapa? Karena beban yang sebenarnya adalah 300.000. Jadi kalau misalnya kita pindahkan ke dalam buku besar, di debit 1.200.000, di kredit 900.000, maka saldonya 1.200.000 dikurang 900.000 kan. Jadi ini dia 1.200.000 di debit, di kreditnya 900.000. Kalau kita ambil saldonya 1.200.000 dikurang 900.000, 300.000 di debit beban itu tadi. Jadi benarlah catatan yang ini tadi, bebannya adalah 300.000. Itu maksudnya kita melakukan pembenaran terhadap catatan akuntansinya supaya nilai aktualnya itu muncul, harus yang terupdate datanya gitu. Dia harus diupdate, ini kan datanya 300.000, maka kita catat di sini supaya dia jadi 300.000 di debit data aktualnya, maka beban asuransinya kita kreditkan 900.000. Oke, yang keenam, akun yang harus disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan tetapi telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut, pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, dicatat sebagai hutang atau dicatat sebagai pendapatan. Jadi ada kalanya kita sudah mendapatkan pembayaran dari pelanggan, padahal pekerjaan kita belum terselesaikan dalam satu periode itu gitu, tapi pembayarannya udah dilakukan. Kita bisa catat itu sebagai hutang kita karena kita masih berhutang pekerjaan kan gitu. Boleh juga kita catat sebagai pendapatan kita karena kita sudah memperoleh pendapatan walaupun pekerjaan kita belum selesai. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada ilustrasinya. Tanggal 1 September 2008 diterima sewa untuk 1 tahun 1.200.000. Kita memberikan jasa sewa. Kita mungkin punya gedung kemudian kita sewakan. Nah, udah kita terima ini pembayarannya. Tapi si penyewa itu bayar di 1 September untuk setahun. Maka kita masih punya kewajiban kan memberikan tempat kita itu untuk disewakan. Nah, kita catat kalau dia di awal dicatatnya sebagai hutang, dia akan membuat jurnal kas, diterima kas, maka kas di debit 1.200.000. Sewa diterima di muka. Nah, sewa diterima di muka itu adalah hutang. Jadi beda ya dengan sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka itu adalah harta. Kalau sewa diterima di muka itu kategorinya adalah hutang. Hutang bertambah di kredit. Bagaimana yang metode kedua? Dia catat sebagai pendapatan. Maka kasnya di debit, kas bertambah di debit ya. Dia nerima kas. Kemudian di sisi kreditnya pendapatan sewa. Jadi tinggal diganti aja. Kalau dia catat sebagai hutang, sewa dibayar di muka di kredit. Kalau dia catat sebagai pendapatan sewanya di kredit. Ingat, pendapatan itu bertambahnya di sisi kredit. Ilustrasinya ini hampir mirip ya dengan yang sebelumnya tadi. Nah, di sini dia menerima 1.200.000 tanggal 1 bulan September. Sementara tanggal 31 Desember harus tutup buku. Maka dia perhitungkan dari September ke Desember itu adalah 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Maka nilai pendapatannya 4/12 karena mereka membayar untuk setahun kan. 4/12 kali 1.200.000 dapatlah 400.000 rupiah. Sementara yang 8 bulan lagi ini kan belum dipakai sama pelanggan kita itu, gedung kita, maka kita masih punya nilai hutang yang 8 bulan lagi. 8/12 dikali 1.200.000 dapat hasilnya 800.000. Maka langsung dicatat ke dalam jurnal. Kalau dia catatnya sebagai hutang, maka tadi kan sewa diterima di mukanya kan 1.200.000, itu hutangnya 1.200.000. Padahal yang sebenarnya adalah ini 400.000 nilai pendapatannya. Maka harus kita catat sewa diterima di muka kita debit senilai 400.000, pendapatan sewa kita 400.000. Sahlah dia jadi pendapatan 400.000. Gitu maksudnya ya. Kalau yang metode kedua bagaimana? Sebagai pendapatan, dia udah catat duluan ini sebagai pendapatan. Padahal 1.200.000 itu belum jadi pendapatan semua. Masih 400.000 yang jadi pendapatan, yang 800.000-nya lagi masih hutang. Nah, maka kita catat pendapatan sewanya kita debit 800.000.
Kenapa? Karena yang 800.000 itu masih hutang. Jadi kalau misalnya nanti kita buat buku besar pendapatan sewa ini di kredit 1.200.000, di debit 800.000, saldonya berapa? 1.200.000 dikurang 800.000, dapatlah di kredit 400.000. Maka sudah sesuailah dengan catatan yang ini tadi. Kan pendapatannya memang 400.000, maka itu yang harus tertera nanti di buku besar yang kemudian kita pindahkan ke neraca saldo yang baru. Jadi setelah AJP ini, ayat jurnal penyesuaian ini, kita akan membuat neraca saldo yang baru lagi dengan data yang lebih mutakhir, itu maksudnya. Maka nanti yang ini yang muncul di neraca saldo kita yang baru 400.000. Maka ini di debitnya pendapatan sewanya 800.000, sewa diterima di mukanya 800.000, artinya hutangnya masih ada 800.000 lagi. Begitulah dia cara membuat jurnal penyesuaiannya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Jadi ada 6 akun yang secara umum harus dilakukan penyesuaian supaya data di neraca saldo kita yang baru nanti data yang mutakhir atau data yang terupdate, terbaru begitu ya, supaya pada saat nanti melakukan pencatatan laporan keuangan datanya sudah seperti yang sebenarnya, nilai sebenarnya begitu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami video penjelasan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.